Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, terutama ketika dalam keadaan sholat, kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Perlindungan memohon kepada Allah setelah memohon agar dilindungi dari siksa jahanam, yaitu yang kedua wa min adzabil qabri, dari fitnah kubur. Sahabatku rahimakumullah, kematian dalam Al-Quran kadang menggunakan kata al-maut, kadang juga menggunakan kata wafat, ajal, dan roji'un atau roja. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita meninggal dunia, maka kita akan menghuni alam kubur. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Sesungguhnya para mayit, maksudnya yang buruk amalnya, akan disiksa di dalam kuburnya sampai-sampai binatang dapat mendengar suara mereka. Karena itu sahabatku rahimakumullah, ketika waktu berganti begitu cepat, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban an umurihi fi ma'afnah, umurnya dipakai untuk apa saja, maka saatnya lah terus kita untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin agar tidak merugi. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, wal duha, wal lail. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka sahabatku rahimakumullah, 4 kriteria yang menjadikan kita tidak rugi. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh, dan yang ketiga saling berwasiat tentang yang hak, dan yang keempat berwasiat tentang kesabaran. Di alam kubur ini sahabatku rahimakumullah adalah alam penantian. Alam menunggu antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebelum datangnya hari kiamat, kita singgah dulu di alam kubur. Kubur adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Diriwayatkan dari hamba sahaya Utsman bin Affan. Dia berkata, Utsman radhiyallahu an menangis jika berdiri di sisi kuburan hingga jenggotnya basah. Dikatakan kepadanya, engkau tidak menangis ketika disebutkan surga dan neraka. Namun mengapa ketika disebutkan kubur engkau menangis? Beliau menjawab, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Dalam hadis ini Rasulullah menekankan bahwa kuburan itu adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Jika seorang selamat dari kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika seorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan sulit. Utsman bin Affan juga berkata, aku juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan. Sahabatku rahimakumullah, kuburan itu orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan
Maka di sana mengalami, dipenuhi kegelapan yang semakin gelap. Sudah gelap, semakin gelap dan gelap. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Dari hadis ini sahabatku rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kubur-kubur itu dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku kepada mereka. Manusia tidak akan sanggup mendengar siksa kubur. Jadi seluruh makhluk hidup itu mendengar adanya siksa kubur seperti hewan yang tadi disebutkan dalam hadis. Tetapi manusia tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Dan dia pasti akan diliputi penderitaan demi penderitaan ketika salah satu keluarganya disiksa di alam kubur dan dia mendengarnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaula alla tadafanu la tada'autu Allah ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Seandainya bukan karena kekhawatiran bahwa kelak kalian tidak mau menguburkan jenazah, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar dia memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Sahabatku rahimakumullah, banyak dalam riwayat gara-gara amalan-amalan sepele menjadikan dia disiksa di kuburnya. Seperti sahabatku ketika orang buang air kecil misalnya, kemudian dia lupa suci, lupa toharo, dan seterusnya, itu pun yang akan menjadikan siksa kubur. Dia meninggalkan salat, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun menjadikan di kuburnya semakin gelap dan derita. Sahabatku rahimakumullah, karena itu marilah kita memohon kepada Allah agar kita sebagai orang yang beriman di kuburnya semakin terang, terang, dan terang. Orang yang beriman akan mendapatkan cahaya di dalam kuburnya karena amal solehnya. Orang yang beriman akan tidur di dalam kuburnya. Bahkan dalam satu riwayat, mayit sangat ingin memberikan kabar gembira kepada keluarganya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qabiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqul ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 thumma yunawwaru lahu fihi thumma yuqal nam fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbirhum fayaqulani nam kanaumatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'athahu Allahu min majja'ihi dzalik wa in kana munafiqan qal sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik fayuqalu lil ardi ilta'imi alayhi fatalta'imu alayhi fatahtalifu adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu mim majja'ihi dzalik. Sahabatku rahimakumullah, ini hadisnya yang panjang. Ini menggambarkan tentang bagaimana posisi kita di dalam kubur. Jika seorang mayit telah dikubur, maka dua malaikat yang hitam dan bermata biru datang kepadanya. Salah satu di antaranya adalah malaikat mungkar dan yang lainnya adalah nakir. Keduanya bertanya, apa yang akan kamu katakan terhadap orang ini?
Dia berkata, seperti yang ia katakan di dunia, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu kedua malaikat itu, Munkar Nakir itu berkata, aku sudah tahu bahwa kamu akan mengatakan seperti ini. Kemudian kuburnya diluaskan. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kemudian dia bisa menjawab, maka kuburnya semakin luas. Yang asalnya sempit semakin luas, seukuran 70 hasta kali 70. Dan di dalamnya diberikan cahaya. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah. Dia berkata, aku ingin kembali kepada keluargaku dan memberitahu kepada mereka. Maka dua malaikat itu berkata lagi, tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin baru. Yang paling dicintainya hanyalah dibangunkan oleh yang sangat dicintainya. Sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya itu. Sahabatku rahimakumullah, begitu indahnya orang yang beriman di alam kubur sana. Dia gembira karena cahaya dan luasnya luar biasa. Tetapi sebaliknya jika mayit itu seorang munafik, maka dia akan berkata, aku mendengar orang lain mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakan seperti itu, dan aku tidak tahu. Lalu kedua malaikat itu berkata, aku sudah tahu bahwa kamu akan mengatakan seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah ia. Lalu bumi pun menghimpitnya sehingga tulang belulangnya saling bersilangan. Orang itu akan terus diazab di dalamnya sampai Allah membangkitkan dari tempat tersebut. Banyak sekali riwayat tentang bagaimana keadaan orang-orang yang beriman dengan keadaan orang-orang yang tidak beriman di alam kubur. Ada lagi perkataan mayit di alam kubur, biarkanlah aku sholat. Bagaimana jawaban seorang mukmin di alam kubur merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mayit di alam kubur hanya akan ditanya tentang masalah ibadah dan masalah agama. Sahabatku rahimakumullah, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah ketika kita masih diberi umur, bekal yang utama tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa alam kubur adalah alam penentuan. Kalau kita selamat di alam kubur, maka akan mudahlah kehidupan setelah di alam kubur. Tetapi kalau kita di alam kubur mengalami kesusahan karena dosa-dosa, maksiat dan sebagainya, itulah yang dinamakan fitnah setelah kematian. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.